Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alawes Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memperbaharui perjanjian-Mu dengan kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Janganlah kami Kau buang dari hadapan-Mu bila kami jatuh, melainkan ampunilah dan tuntunlah kami kembali di jalan-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya, dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan
oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini tanggal 15 Agustus, kalau dalam penanggalan liturgi Gereja Universal memang ditempatkan sebagai hari raya Santa Maria Assunta. Santa Maria diangkat ke surga dengan seluruh jiwa dan raganya sebagai buah sulung penebusan Sang Putra, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Namun dalam konteks liturgi kita diajak untuk merayakan peristiwa iman ini nanti pada hari Minggu sebagai hari raya Maria Assunta. Itulah sebabnya hari ini kita masih melanjutkan bacaan harian menurut penanggalan liturgi kita. Sebelumnya kita sudah bicara tentang sakramen tobat dan pengampunan. Lalu hari ini Tuhan kita Yesus Kristus menegaskan betapa sakramen pengampunan itu merupakan sakramen yang berlimpah rahmat. Kita mengampuni bukan hanya 7 kali seperti yang dibayangkan oleh Santo Petrus, melainkan 70 kali 7 kali. Itu makna dari pengampunan yang tanpa batas. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang yang Maha Rahim selalu melimpahkan rahmat pengampunan kepada kita tanpa batas. Inilah kebenaran iman kita. Maka Gereja Katolik memberi ruang sakramen pengampunan ini bisa diterima berkali-kali. Setiap saat, sejauh tidak ada halangan dari kita. Apa halangannya? Sama seperti halangan orang tidak bisa menerima komuni suci dan sakramen pengurapan untuk orang sakit, minyak suci, sama juga sakramen tobat dan pengampunan hanya bisa diterima ketika kita berada dalam disposisi yang baik. Salah satu tolak ukur untuk itu adalah orang tidak hidup dalam perkawinan yang tidak sah. Kita sudah melihat pada waktu itu perkawinan kedua misalnya. Termasuk dalam kategori perkawinan yang tidak sah adalah ketika ada orang Katolik, baptis Katolik, lalu menikah dengan orang tidak Katolik, entah apapun agamanya ataupun gerejanya, dan menikahnya tidak diproses secara Katolik, maka hal itu menjadi halangan juga untuk menerima sakramen pengampunan, sakramen ekaristi, dan sakramen pengurapan orang sakit
apabila yang bersangkutan sakit, kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat pun itu ada syaratnya. Kalau sakramen itu diberikan dan ternyata yang bersangkutan sembuh, harus segera membereskan perkawinannya secara Katolik. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itulah rahmat berlimpah melalui pengampunan yang diberikan kepada kita. Tetapi ada tetapinya, kita hanya bisa diampuni apabila kita mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Itu juga menjadi syarat. Injil dengan tegas dan jelas menunjukkan hal itu. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Mengampuni orang lain dengan segenap hati juga menjadi syarat kita diampuni. Mungkin kita bisa menerima sakramen tobat, menyebutkan dan mengakui dosa-dosa kita, dan imam memberikan absolusi atas nama gereja, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetapi kalau kita tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, pengampunan juga tidak diberikan pada kita secara sempurna. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita bukan hanya minta dan mohon ampun, tetapi juga kita dengan segenap hati mau mengampuni yang bersalah kepada kita. Kebahagiaan sempurna dianugerahkan kepada kita bila kita mampu mengampuni dan kita akan diampuni. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.